Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Pak boleh tanya dulu nggak Pak? Silakan. Barusan saya coba buka-buka materi ini Pak mengenai pastel analisis. Kalau saya baca dari beberapa materi, kadang ada penyebutan atau analisa itu sampai PEST saja dan ada yang pestal. Jadi environment sama law-nya itu tidak ada. Kira-kira kapan kita menggunakan sampai PES, kapan kita menggunakan complete pestal? Itu yang pertama. Yang kedua, biar sekalian Pak. Yang kedua, dari sisi terminologi, pestal ini kan cara menganalisa dari sisi faktor eksternal. Nah, karena ini eksternal, otomatis cakupannya cukup besar. Dalam sebuah perusahaan, kira-kira stakeholder atau siapa saja sih yang harus terlibat dalam proses penganalisaan ini? Karena cakupannya kan ada politik, ada yang lain-lain, terkesan banyak pihak yang harus dilibatkan dalam proses penganalisaan ini. Kira-kira boleh dikasih gambaran nggak Pak, pihak-pihak yang harus terlibat dalam penyusunan analisa ini? Terima kasih Pak. Ya, pertama memang pastel ini ada banyak penulis ya yang menuliskan. Jadi ada yang menyebutnya PES, ada yang menyebut pastel. Jadi sebenarnya ini perkembangan saja Pak. Jadi tergantung perusahaannya mau memakai yang mana. Tapi yang terbaru sekarang ini memang pemakaiannya adalah pastel karena faktor lingkungan menjadi sangat penting. Nah, pada saat dulu memang mungkin lingkungan dan sosialnya nggak dilibatkan ya. Gitu. Jadi kapan dipakai kapan tidak itu sebenarnya tergantung dari si perusahaannya ya. Gitu. Jadi tapi pada umumnya yang memakai ini tentunya perusahaan multinasional atau perusahaan yang melibatkan modal besar. Nah, kalau kendala-kendala dalam perusahaan lokal ya, sebetulnya faktor politik kan berarti kan sama kan, seperti kalau politik seperti yang paling sangat menghantui kan itu terhadap peraturannya gitu. Peraturan pusat itu tidak akan bisa sejalan dengan peraturan daerah, itu yang kendala paling besar yang sedang dihadapi, gitu. Jadi penggunaan baik PES maupun pestel itu sebenarnya perkembangan ilmu, kemudian pemakaiannya juga disesuaikan oleh penggunanya, gitu. Jadi tetap seperti kata kunci yang saya bilang di awal Pak, yang kita bahas ini merupakan rangkaian ilmu, perkembangan ilmu sebenarnya, tapi tidak ada kebakuan di dalam pelaksanaannya. Jadi kalau seandainya ada kebakuan maka orang-orang pintar, orang-orang yang mampu menerapkan jadi usahanya jadi bagus. Nah, kenyataannya kan tidak, gitu. Jadi kalau faktor tulisan itu maksudnya pengertian itu jadi bisa tergantung siapa yang ingin memakainya, gitu ya. Kemudian siapa yang dilibatkan? Nah, pada dasarnya penganalisis tentang eksternal dan internal ini biasanya yang dipakai adalah tetap stakeholder yang seperusahaan dalam mengembangkan apa usahanya di luar dari tempatnya gitu ya. Nah, tapi kalau saya pelajari ya, maksudnya beberapa kali saya pernah ikut menganalisis tentang apa kinerja perusahaan. Itu memang perusahaan-perusahaan besar itu memakai tenaga konsultan ya dalam menganalisis. Nah, sementara kalau dipakai di dalam
orang-orang dalam itu, penilaian ini sangat, eee, tidak objektif ya, malah cenderung untuk, karena berhubungan dengan kinerja mereka ya, cenderung untuk jadi baik-baik saja gitu ya, khususnya nanti pada penilaian terhadap internal. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang pernah melakukan, penganalisian ini? Pak, mohon maaf, kembali ke pertanyaan yang nomor satu, Pak. Boleh nggak Iya, pesta ini disegmentasikan? Oke, karena memang pesta ini cukup besar cakupannya, otomatis saat kita melakukan analisa ini kan, faktor biaya mungkin akan ada pengaruh ya. Karena, kalau dilihat dari sisi fungsi, biasanya Vestel ini akan dipergunakan pada saat si perusahaan akan memasuki region yang baru gitu kan, ya, maksudnya expand ke negara lain gitu kan, lain. terus, launching produk yang berbeda dengan, dasar produk bisnisnya. Nah, kira-kira, kalau misalnya penggunaan Pestel ini disegmentasikan dari sebuah produk, masuk kriteria nggak Pak kira-kira Pak? Kalau pastel ini saya rasa bukan ke produk ya, dia lebih kepada bagaimana perusahaan, itu mau bersaing di dalam industrinya ya, gitu. Jadi kalau dia ke produk, nggak bisa dipisahkan juga sih sebenarnya, karena ada aturan-aturan kan, hukum kan masuk di situ. Jadi kayak, di luar negeri itu terhadap hak paten kan mahal, otomatis, produk-produk kalau kalau kita membuat suatu di luar ya mungkin harganya pasti mahal, nggak bisa semurah di kita kan. Karena beberapa peraturan di kita mungkin masih lemah, khususnya misalnya terhadap, lingkungan aja. Nah di kita tuh masih banyak yang tidak ketat umpamanya gitu. Nah kalau sementara kalau di luar kan nggak begitu. Jadi, mau tidak mau pasti juga berurusan dengan produk, nggak bisa tidak gitu, karena ada biaya yang dikeluarkan di situ. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada tambahan yang lain teman-teman? Atau kita coba dulu ya menganalisis, materi ini ya, sebentar ya. Dengan pestel ini adalah kerangka atau alat yang digunakan oleh pemasar untuk menganalisa dan memantau lingkungan makro, lingkungan pemasaran eksternal, dan faktor yang berdampak pada organisasi. Nah, jadi lebih uh, kepada pemasaran ya tadi, tetap terhadap produk ya, dan berdampak juga terhadap organisasi. Nah biasanya organisasi kan akan disesuaikan ya di masing-masing negara ya, karena menyangkut terhadap budaya. Jadi alat pestel ini dia cukup diandalkan oleh para eksekutif untuk mengatur faktor-faktor dalam lingkungan umum untuk mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor ini memenuhi industri dan perusahaan di dalamnya. Jadi pestel ini merupakan anagram, artinya kata terbuat dari kata yang dibuat dengan menggunakan bagian-bagian kata lain. Kita bahas masalah faktor politik, mencakup kebijakan pajak, perubahan pembatasan perdagangan, tarif, stabilitas pemerintah, kemudian segmen politik berpusat pada peran pemerintah dalam bentuk bisnis di mana semua kebijakan dipungut oleh pemerintah dan dipengaruhi dengan bisnis secara luas. Kemudian contohnya pemerintah mengenakan pajak baru bagi seluruh perusahaan karena menghasilkan pendapatan yang mungkin berubah. Nah ini model-model pajak ini yang memang kalau menurut saya cukup menghantui ya buat orang masuk ke Indonesia ya. Banyak hal yang ada beberapa teman saya kayaknya berangkat diminta ke Hong Kong ya kemarin kalau nggak salah untuk hanya mengenalkan bagaimana perpajakan di kita. Ya silakan. Izin Pak
saya mau bertanya nih Pak Roni. Ya, Kan dalam pestel ini kan kita mau, contohnya kita mau setiap satu, company mau expand ke salah satu area ataupun negara kan, tapi kan, dalam hal ini biasanya banyak faktor seperti politik ya, juga kebijakan-kebijakan, yang mungkin akan berubah. Itu, ada tools lain nggak yang bisa mendeteksi, contohnya kebijakan-kebijakan yang potensi akan terjadi begitu sehingga berimpact terhadap, analisa dalam, PESTEL ini, Pak? Terima kasih. sejauh ini kayaknya nggak ada, Pak. Jadi, ya ini hubungannya dengan tidak matematis ya. Jadi akan berubah, akan, eee, di mana saja ya, kita berdiri ya pasti, eee, menggunakan perangkat ini ya dalam dalam kita mau berkembang ke negara lain ya. Jadi ini nggak bisa, nggak ada analisis ya, setahu saya ini analisis, yang dipakai untuk orang mau seperti Bapak bilang tadi, pindah ke negara lain di mana faktor politiknya beda dari kebiasaan yang dihadapi di perusahaan dia di negara, asalnya gitu ya. Oke, Pak, thanks. Ya, tapi mungkin mungkin juga, pastel ini akan bertambah kalau menurut saya, akan bertambah seiring dengan kendala-kendala yang ada di luar ya. Karena saya melihat ada juga, eee, potensi terhadap, apa, eee, berita ya. Jadi tentang hoax itu juga ternyata itu bisa menghancurkan perusahaan orang ya. Nah apalagi, dikoordinir oleh, sebuah pemodal besar mukanya gitu ya. Itu juga, faktor yang mestinya masuk dalam hal yang harus diwaspadai ya, kayak gitu. Ya kemudian kita lanjutkan ke faktor ekonomi. Banyak faktor, ekonomi ini berdampak langsung pada perusahaan, mencakup unsur suku bunga, tingkat inflasi, produk domestik bruto, tingkat pengangguran, tingkat pendapatan yang dibelanjakan, dan pertumbuhan pertumbuhan atau penurunan ekonomi secara umum, gitu. Jadi, eee, kalau kita menginvestasikan sebuah perusahaan tapi di sana tingkat pendapatannya rendah, ya kita sesuaikan ya, di saat orang, mungkin lagi kesulitan kita mau membangun apa gitu. Jadi produknya harus betul-betul tepat. Segmen ekonomi berpusat pada kondisi ekonomi di mana organisasi beroperasi, contohnya dampak akibat kenaikan inflasi, perusahaan harus menentukan harga produk, layanan yang tepat buat konsumen karena kenaikan inflasi membuat daya beli masyarakat menjadi turun. Kemudian faktor sosial, itu menggambarkan tentang lingkungan sosial perusahaan yang bisa mengidentifikasi tren atau strategi bisnis yang terjadi di masyarakat berdasarkan budaya, tren demografi seperti ukuran populasi, usia, kemudian, etnis, kepedulian tentang kesehatan, seperti, kayak di, restoran cepat saji itu ada, eee, pemahaman kesehatan yang semakin bagus terus terhadap obesitas, vegetarian, terus perilaku konsumen lainnya ya, termasuk juga analisa populasi. Kemudian faktor teknologi, berpusat pada peningkatan produk dan layanan yang disediakan oleh sains. Faktor yang relevan termasuk misalnya perubahan dalam tingkat pengembangan produk baru, peningkatan seperti, eee, apa, otomisasi, kemajuan dalam pengiriman industri jasa. Nah, faktor teknologi ini yang sebenarnya harus tepat karena, eee, kadangkala, eee, teknologi yang digunakan suatu negara mungkin belum belum seperti di negara asal, gitu. Ada banyak hal yang seperti
5G ya gitu ya. Sementara mungkin di tempat negara-negara yang lain mungkin masih 3G ya, gitu. Jadi itu juga penyesuaian produk itu juga didasarkan terhadap seberapa besar, teknologi yang sudah berkembang di negara tempat, kita mau berinvestasi. Nah, kemudian, faktor lingkungan, melibatkan kondisi fisik di mana organisasi beroperasi, itu termasuk faktor-faktor seperti, apakah tempat, adanya, rawan bencana, kemudian bagaimana dengan tingkat populasi, bagaimana dengan tetap, pola cuaca, dan kepedulian negara dalam, menjaga lingkungannya ya. Dan, mestinya juga, melihat dari, penduduk penduduk pribuminya ya. Ini seperti, eee, kalau di kawasan industri pariwisata. Jadi ada kawasan pariwisata yang kita misalnya mau berinvestasi di sana, tapi masyarakat di sana, eee, tidak welcome ya, sehingga mereka lebih ingin kalau tempatnya itu, dikelola sama mereka tanpa, boleh ada apa, pariwisata yang datang gitu. Itu penolakan-penolakan gitu kan tetap harus diperhatikan. Kemudian terakhir adalah faktor, hukum, termasuk bagaimana pengadilan mempengaruhi aktivitas bisnis. Contohnya adalah, bagaimana perundang-undangan, dijalankan seperti perundang-undangan ketenagakerjaan, perundang-undangan kesehatan, terus, anti monopoli dan undang-undang diskriminasi ya. Ini kira-kira tujuan PESTEL untuk memberikan gambaran tentang pengaruh eksternal yang penting bagi organisasi, merangsang pemimpin untuk membuat keputusan yang lebih berwawasan tegas, terus membantu mengevaluasi bagaimana strategi bisnis buat sesuai dengan lingkungan tempat mereka. Analisa PESTEL juga bisa perusahaan gunakan untuk beberapa kegiatan antara lain rencana pemasaran, perencanaan tenaga kerja, dan pengembangan sebuah produk. Ini kira-kira parameter yang selalu menjadi acuan. Di beberapa buku saya temukan ini tentang politik itu ada beberapa indikator, kemudian ekonomi, sosial faktor, teknologi faktor, lingkungan, dan hukum ya. Jadi ini juga jadi satu kebakuan dilihat dari kepentingan si perusahaannya. Nah ini PESTEL yang dibuat oleh Uber ya. Jadi Uber kan nggak ada lagi ya di Indonesia ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada lagi ya Uber ya. Ya ini seperti dalam satu jurnal disebutkan antara politik perlu menjelaskan tentang asuransi mengemudi, harus mengikuti aturan upah minimum dan harus berurusan dengan banyak larangan di banyak negara. Ya aturan pemakaian mobil online ini juga di banyak negara juga cukup ribet sebenarnya, tapi di kita malah ada yang sekarang harganya murah ya, tapi tidak ada jaminan terhadap asuransi. Seperti InDrive tuh kalau nggak salah dengan Maxim itu ada berita yang saya baca bahwa mereka tidak mengasuransikan ya, tapi kalau mudah-mudahan saya salah, tapi makanya harganya murah karena ada beberapa terhadap kejadian mereka tidak bertanggung jawab. Ya, karena tidak ada asuransi, tidak seperti Gokar sama
Siapa lagi? Grab, Pak. Grab ya. Grab. Jadi Grab dan itu memang mahal, tapi memang mereka menyediakan layanan asuransi ya, termasuk juga si keamanan terhadap supirnya ya. Kemudian ekonomik mudah diakses, menawarkan kesempatan kerja, tapi dengan bayaran kurang meyakinkan serta tarif yang terjangkau. Sosial penjemputan yang cepat, ramah, kemudian memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik, teknologi, terus environmental dan legal. Jadi di banyak studi-studi kasus ini kita cuma bisa dapat dari tugas tugas mahasiswa atau dari individu ya. Jadi kalau dari apa memang keluar dari perusahaannya memang sangat jarang ya. Makanya sebenarnya pertemuan mengapa saya ada bahan presentasi terhadap tugas itu sebetulnya ada beberapa strategi bisnis itu saya belum cek gitu ya. Jadi makanya saya kasih ada 10 dari 6 kelompok. Jadi ada yang penemuan analisa pestelnya atau analisa yang lain itu tidak keluar dari perusahaannya, tapi keluar dari pengamatan atau tugas-tugas mahasiswa ya. Nah dari situlah dituntut kita untuk bisa mengimbangi, minimal mengomentari. Nah ini contoh yang memang keluar dari McD gitu. Ini tugas dari kelompok semester lalu ya. Five Force Analysis ini model 5 kekuatan kompetitif Porter adalah alat yang sederhana namun kuat untuk memahami di mana letak kekuatan dalam situasi bisnis. Ini membantu untuk memahami kekuatan posisi kompetitif di saat ini dan kekuatan posisi yang ingin kita tuju. Nah, ada 5. Pertama adalah bagaimana posisi tawar pembeli, kemudian ada komponen-komponennya, kemudian ada posisi pemasok, kemudian terhadap pendatang baru, kemudian ancaman terhadap ancaman pengganti, dan persaingan sendiri ya. Nah ini dibagi dalam 5 model ya. Pertama adalah kekuatan dari pemasok. Istilah pemasok mencakup semua sumber input yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa. Kekuatan tawar-menawar cenderung tinggi ketika pasar didominasi oleh beberapa pemasok besar daripada sumber pasokan yang terfragmentasi. Jadi semakin banyak pemasok berarti kekuatan kita semakin tinggi ya, karena kita akhirnya bisa memilih mana pemasok yang kita inginkan. Kemudian posisi terhadap daya tawar ya, daya tawar pembeli menentukan beberapa banyak pelanggan dapat memaksakan tekanan pada margin dan volume. Daya tawar pelanggan cenderung tinggi jika pembeli terhubung, pembeli memberi proporsi yang signifikan, pelanggan tahu biaya produksi. Nah, jadi kalau pembeli itu ini hubungannya dengan produk pengganti sebenarnya juga sama. Jadi kalau semakin barang kita dibutuhkan, maka posisi kita juga semakin tinggi. Tapi apabila pembeli bisa menganalisa harga, misalnya harga beli di toko sama beli di pinggiran, misalnya gitu kan. Nah makanya pilihannya pasti orang banyak beli di pinggiran ya, gitu, dengan produk yang sama. Contohnya seperti itu. Nah, akan rendah ketika produsen
mengacam integrasi ke depan pemasukan produsen kritis terhadap masukan pembeli. Kemudian adanya pendatang baru ya, new entrants. Ancaman entry baru akan tergantung pada sejauh mana ada hambatan untuk masuk. Ini biasanya terhadap investasi awal yang tinggi. Semakin tinggi biaya untuk membuat produk itu, maka sebetulnya ancamannya semakin berkurang ya. Kemudian adanya loyalitas merek terhadap pelanggan. Nah, kalau sudah terlalu loyal, orang juga susah untuk kita masuki. Kemudian kelangkaan sumber daya yang penting seperti sumber daya yang penting seperti misalnya penggunaan teknologi ya, yang sudah cenderung disukai seperti yang menggunakan Android biasanya malas berpindah ke iPhone ya. Kemudian pemain yang ada memiliki hubungan pelanggan dengan erat. Kemudian keempat adalah ancaman pengganti atau trade substitusi. Ancaman dari pengganti biasanya kalau ada alternatif ya, alternatif produk. Biasanya kalau seandainya ada produk yang sama tapi harganya, biasanya kalau seandainya produk itu mempunyai kinerja yang bagus atau mutu yang bagus, harganya yang murah, maka cenderung orang akan pindah ke yang harga yang murah ya. Jadi ancamannya terhadap loyalitas pelanggan, kemudian hubungan pelanggan atau tren. Kemudian persaingan kompetitif antar pemain, kompetitif rivalry. Kekuatan ini menggambarkan intensitas persaingan antar pemain yang ada dalam suatu industri. Persaingan antar pemain yang ada kemungkinan akan tinggal ketika ada banyak pemain dengan ukuran yang hampir sama, pemain memiliki strategi serupa, tidak banyak perbedaan antara pemain dengan produk. Nah, contohnya itu adalah kasus di McD ya mungkin ya. Jadi kasus McD itu seperti pesaingnya itu ya, itu saja, tidak ada pesaing baru kecuali menciptakan model cara cepat saji yang berbeda. Makanya muncul seperti adanya Starbucks gitu. Tadinya kan McD, Burger King, KFC, Wendy's, nah kayak seperti itu kan. Kemudian muncul pemain-pemain baru dengan cara di luar kebiasaan masakan cepat saji. Nah ini nanti teman-teman bisa baca nih caranya McD dalam menganalisa five force analysis. Kita udah selesai di materi analisis eksternal. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau didiskusikan? Atau sudah ada yang pernah memakai analisis ini? Sudah Pak, ini? Dulu di semester lalu Pak, yang Pestel Pak. Oh ya? Itu mata kuliah apa, Mas? Marketing global ya. Bersama Bu Desi. Oh, bukan dia entrepreneur ya, Bu Desi ya? Oh, bukan ya, Mas Dewa ya, entrepreneur ya? Iya, Pak Dion ya. Ya Pak Dion ya, sorry Pak Dion ya. Ya ada yang mau kita diskusikan? Dari saya belum, Pak. Ya, silakan Mas. Dari saya belum ada, Pak. Selamat malam Pak Roni, saya Michael, ingin bertanya Pak. Untuk sekarang kan ada isu yang lagi hangat yaitu Rusia menginvasi ke Ukraina. Nah, berhubungan dengan Pestel ini, apakah perang pada generalnya itu dimasukkan ke dalam pertimbangan dalam kita menganalisa Pestel ini?
Lalu karena ada kejadian perang ini, apakah akan mengubah ke depannya sehingga mungkin keadaan perang ini dapat menjadi salah satu yang dapat dipertimbangkan gitu, Pak. Terima kasih. Ya, hubungan perang ini sebenarnya kan menarik untuk diamati ya. Jangankan untuk memulai usaha di tempat konflik atau di persekutuan mereka ya. Yang sudah ada saja imbasnya sangat banyak. Misalnya ada beberapa pengusaha Rusia yang akhirnya sahamnya bisa langsung anjlok gitu ya. Jadi jangankan berpengaruh terhadap analisa Pestel ini pasti hasilnya pasti negatif ya kalau untuk mencoba berinvestasi di saat-saat seperti ini, di mana keadaan perangnya ini kan bukan perang antara dua negara kan, jadi perang melibatkan blok kan, tambah lagi dengan penemuan-penemuan yang berhubungan dengan senjata biologis misalnya gitu kan, sehingga bloknya semakin kelihatan sebenarnya. Jadi kalau menurut saya pada saat sekarang ini konsultan manapun ya pasti akan berusaha untuk menunggu berita atau cerita tentang peperangan yang ini ya gitu ya. Ya mungkin juga jangankan itu ya, sekarang aja mungkin berdampak kan, banyak sekali yang berdampak ya. Ada beberapa pengusaha Rusia yang langsung anjlok. Nah itu yang tadi saya maksud, mungkin saja parameter Pestel ini akan bertambah karena dengan digital seperti ini memang banyak sekali informasi-informasi yang kita terima tapi belum tentu kebenarannya gitu. Nah itu kan berhubungan juga dengan bisnis. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Izin Pak, bagus Pak, saya Bagus Anggara Pak, izin menambahkan tentang tadi, sedikit bukan menambahkan sih ya, lebih tepatnya diskusi mungkin ya terkait yang ini, yang kita melihatnya dari apa Pak ya, dari point of view bisnis strategik. Jadi kalau di tempat saya sendiri bekerja sendiri, kebetulan kita itu perusahaan apa Pak, membuat pipa, yang dia bentuknya yang tubular, jadi yang tidak dilas gitu Pak bentuknya. Jadi kemarin kita ada meeting dengan yang punya, biasa meeting bulanan, town hall gitu. Memang kalau dilihat dari Pastel tuh hampir semuanya kena Pak, mulai dari politik, ekonomi, sosial, environmental, dan legalnya itu semua langsung berubah ketika adanya invasi ini. Pertama sedikit lah dari politikalnya aja sedikit. Kebetulan ada perusahaan itu Pak, ya ada salah satu perusahaan saya itu ada salah satu cabangnya di Rusia. Secara politikal yang berefek dari ekonomi gabung Pak ya secara dua. Hampir nggak gajian orang yang di Rusia. Kenapa? Karena memang uang yang dari corporate yang hendak dikirim ke Rusia itu secara bulanan itu untuk gaji itu nggak bisa karena seluruh transaksi itu dibukukan. Caranya gimana? Kita harus lewat Cina dulu. Ada yang cabang Cina, dari Cina ini yang seperti Bapak bilang tadi, mulai ada kubunya kan. Dari China ini baru ngirim ke Rusia. Nggak kayak gitu dalam tanda kutip nggak gajian. Secara politikal automatically berubah. Itu satu. Secara ekonomikal berubah juga. Yang pertama, yang pertama itu. Yang kedua, CEO kami sekaligus owner itu menyebutkan bahwasannya dalam bulan ini seluruh sales dan seluruh marketing mulai dari head-nya COO-nya sampai ke bawah direktur-direktur regional itu disuruh melakukan asesmen ulang mengenai harga jual produk. Dikarenakan apa? Memang secara apa Pak ya, secara opportunity semakin besar ini Pak. Kita bicara peluang pipa ya, pipa untuk perminyakan ya. Semakin besar pipa minyak dan gas. Makin besar peluangnya karena
satu sisi produsen utama atau pemasok utama ini kan lagi dibukukan di Rusia yang punya gas itu kurang lebih 60% ke daratan Eropa, 60%-nya itu dari Rusia itu dibukukan. Makanya banyak perusahaan atau oil company atau gas company melakukan eksplorasi. Pasti banyak itu permintaannya itu untuk pipa kami. Cuman di satu sisi Rusia itu memegang nikel, salah satu nikel yang banyak dari yang di mana nikel itu salah satu raw material dari pipa kami. Jadi instead walaupun opportunity-nya banyak, kita nggak bisa jual juga dikarenakan apa? Harga barangnya nanti pasti mahal. Salah satu raw materialnya dari itu, dari apa tadi? Dari nikel tadi, nikel harganya naik karena dia langka. Kita mau jual pipa pun mau naikkan produktivitas nggak bisa juga karena itu tadi, Pak. Nikelnya langka. Mungkin yang pasti saya ingin apa ya, kalau menurut point of view saya, kalau saya lihat dengan adanya peperangan ini, setiap perusahaan tuh mestinya melakukan review ulang pada analisis pastel mereka masing-masing. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Point of view saya. Terima kasih. Iya, ya makanya sekarang kan cara politik itu kan pasti ada faktor ekonomi di dalamnya kan, sehingga sekarang banyak orang yang mengamati apa dasar penyerangan ini, apakah murni sebagai politik atau memang ini memang dasar faktor ekonomi ya. Jadi pada saat sebelum perang saja ada banyak negara yang itu memblok ya suatu produk ya. Nah contohnya aja banyak yang produksi di Batam itu sepertinya pada saat 2019 panasnya hubungan Cina dengan Amerika, banyak pabrik-pabrik di Batam itu yang fungsinya hanya perakitan ya, bukan perakitan sih. Jadi mereka datang udah dalam posisi jadi, kemudian tinggal di stiker dengan label Indonesia, kemudian dikirim ke negara yang memang memblok ada produk Cina, misalnya gitu. Nah itu sepertinya Batam banyak yang seperti itu ya, kalau saya lihat ya, banyak yang bahan bakunya tidak datang tapi bisa mengimpor gitu. Jadi bahan bakunya sebetulnya nggak ada, tapi tiba-tiba dia sudah bisa mengirim dalam bentuk bahan jadi kayak gitu. Jadi saya setuju tuh tadi Mas Bagus ya tadi ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih atas masukannya. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang Bagus. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya, ke materi selanjutnya ya. Tapi saya kayaknya harus restart ulang karena nggak bisa buka PowerPoint nih. Jadi saya ada kendala juga nih. Pertama kendalanya memang materi hari ini saya siapin minggu ini karena posisinya laptopnya tertinggal di Jakarta. Jadi ini untung dikirimin dari mahasiswa sebelumnya ya, itu pun dapatnya PDF kemarin. Maksud terhadap penilaian internal. Jadi pada penilaian ini kita ada 4 tools yang kita bahas. Nah ini bagian dari rangkaian strategic management proses. Nah kalau membahas masalah perusahaan biasanya grand teorinya pasti selalu masuk terhadap RBV ini ya, pandangan basis sumber daya ya. Kalau baik di tesis maupun skripsi mestinya akan terhubung dengan RBV ini, karena RBV ini banyak paham yang menolak dan banyak paham juga yang mendukung.
khususnya bagaimana sebuah perusahaan itu lebih melihat terhadap kemampuan sumber daya yang dimiliki, bukan berdasarkan persaingan ya. Nah, pandangan berbasis sumber daya ini adalah model yang melihat sumber daya sebagai kunci kinerja perusahaan yang unggul. Jika sumber daya menunjukkan atribut VRO ini, kalau sebelumnya itu Fairin sebelumnya, kemudian sumber daya yang dimaksud memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, itu dimulai dari Werner, kemudian terakhir Bernay yang bahas masalah ini. Kemudian para pendukung konsep RBV berpendapat bahwa organisasi harus melihat ke dalam perusahaan untuk menemukan sumber keunggulan kompetitif daripada melihat lingkungan kompetitif. Nah, jadi kalau ini dibahas terhadap Blue Ocean sama Red Ocean, nah ini ketentangannya ada di situ tuh. Kemudian ini juga strategic management insight dalam satu blognya nih saya dapat mereka menyimpulkan bahwa keunikan itu bisa dilihat dari ide-ide inovasi, kemudian dari teamwork, partnership, kemudian ada global presence, kemudian kekuatan finansial, kemudian ada terhadap leadership. Nah, ada satu lagi terhadap brand portfolio. Ada yang bisa menjelaskan brand portfolio ini? Ini ada hubungan dengan gambar yang di samping ya. Silakan teman-teman yang dulunya di S1-nya ekonomi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan brand portfolio ini. Saya pertemuan sebelumnya saya belum ketemu sama Dinda Suci Ramadhani. Bisa dia menjelaskan apa itu brand portfolio? Dinda ada Dinda? Alisa Ramadhani juga dan Eka Widya. Jadi ketiganya ada yang bisa jelasin ini? Jadi begini ya teman-teman ya. Saya juga dari teknik kebetulan. Nah, kebetulan ada beberapa teman kami, teman saya di kelas itu, kalau muncul kalimat-kalimat yang asing sama kita, maksudnya tidak bisa dimengerti secara logika, itu biasanya kami suka bengong. Kemudian begitu habis kelas kami diskusikan. Gitu. Dan itu juga karena di teknik kalau istilah itu pasti, sementara di ekonomi kan banyak pendapat ya. Nah, ya alhamdulillahnya beberapa teman saya, kecuali memang satu orang ya yang memang orang ekonomi, bukan tapi di akunting ya di grup kami. Nah kalau yang selebihnya itu anak teknik. Jadi kalau bahas ada sesuatu yang bersayap ini seperti brand portfolio, apa ya portfolio kita tahu, brand portfolio itu apa, brand kita tahu gitu, kalau digabungin jadi apa. Nah itu kita suka diskusi tuh, jadi diskusi nongkrong bareng-bareng. Nah alhamdulillahnya dari pertemanan kami itu sekarang ya 4 orang itu yang jadi maksudnya yang di luar anak teknik, di luar anak ekonomi itu sekarang menjadi dosen di MM. Ada Pak Agustinus, ada Pak Donald, saya dan Pak Nazar. Gitu. Mungkin ada yang udah ketemu, ada yang belum ya. Gitu. Nah, sementara yang satunya memang belum ngajar di S2. Tapi kami berlima, sudah bertujuh itu semuanya masuk ke dalam ya alhamdulillah yang dipanggil untuk membantu IB mengajar di S1 dan di S2. Jadi maksudnya saya cerita ini juga inginnya
teman-teman yang kebetulan juga ada bimbingan saya yang memang ternyata dari sipil juga ya. Nah itu jangan ini kalau ketemu istilah-istilah yang agak aneh, bertanyalah sama teman, itu yang memotivasi supaya kita tidak merasa bingung sendiri gitu ya. Ada yang bisa bantu brand portfolio? Pak, Ini ada hubungannya dengan Unilever sama, silakan. Pak, saya mau nyoba. Ini kan yang sepengetahuan saya aja ya Pak ya. Ini saya Eka. Kan portofolio itu yang saya tahu itu kayak kumpulan produk atau sesuatu gitu Pak. Terus yang brand itu berarti kan merek. Berarti brand portofolio itu ada kumpulan brand-brand gitu Pak. Jadi nanti kita bisa melihat perbandingannya kayak gitu Pak. Benar nggak ya? Ya, portofolio itu memang kumpulan merek ya yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam pasar tertentu. Nah, makanya saya sengaja memang mengangkat brand portofolio ini karena kita suka tidak bisa mendefinisikan. Ada yang namanya produk, tapi dia mereknya itu aja. Sementara ada yang mereknya tidak sama, tapi keluarga dari produk itu. Contohnya Yamaha. Yamaha itu sangat berani sekali. Dia mengeluarkan produk tetap namanya Yamaha. Sepeda motor Yamaha, kemudian alat musik Yamaha, kemudian mobil Yamaha. Gitu kan. Nah, itu juga ada di Virgin. Nah, di Virgin ini juga semuanya Virgin ya. Mulai dari studio musik sampai ke penyewaan pesawat luar angkasa. Gitu. Nah, di teorinya ternyata itu ada, saya juga baru ketemu ini sebenarnya, baru ketemu semester kemarin, ada namanya House of Brand, kemudian Branded of House. Jadi House of Brand itu perusahaan yang memiliki sejumlah merek yang berbeda di tengah kategori produk yang sama. Seperti, jadi sebenarnya produknya sama, cuman namanya berbeda, cuman dia menguasai. Itu yang terjadi di Alfamart. Alfamart itu ada jual tisu, ada jual sabun gitu kan. Padahal itu semua Alfamart, tapi dia nggak pede dengan menyebutkan bahwa itu namanya tisu Alfamart, dia bukan gitu. Nah, begitu juga dengan branded house. Jadi branded house itu perusahaan hanya memakai satu merek untuk banyak kategori produk yang dipasarkan. Contohnya adalah Dell komputer. Nah, komputer itu mulai dari server itu namanya Dell, notebooknya Dell, monitor Dell, printernya juga Dell. Jadi dia percaya dengan sebuah ikon merek. Nah, sebenarnya ada plus minusnya nih terhadap ini. Yaitu itu hanya apa ya? Maksudnya ilmu sasaran lah, jadi bukan ini pembahasan kita sebenarnya. Oke. Nah, masuk lagi tadi ke pembahasan RBV ya. Jadi RBV itu karena yang dilihat adalah potensi di dalam si perusahaannya sendiri, makanya RBV itu membagi sumber dayanya berdasarkan tangible dan intangible. Gitu. Kalau intangible itu adalah fisik tanah, bangunan, mesin, yang berwujud ya. Sebenarnya intangible itu adalah sesuatu yang tidak berwujud seperti merek dagang, kemudian reputasi, kekayaan intelektual. Nah, kemudian ada lagi tambahan menambahkan bahwa dia RBV itu bersumber dari heterogen gitu ya. Kemudian immobile ya. Jadi heterogen itu adalah utama adalah keterampilan, kapabilitas, sumber daya yang lain yang dimiliki organisasi berbeda dari satu perusahaan yang lain, itu seperti capability-nya ya. Kemudian campuran sumber daya yang sama tidak dapat digunakan dengan strategi yang berbeda. Jadi perusahaan hanya bisa meniru tapi tidak bisa menduplikasi apa yang dimiliki. Contohnya capability tadi ya. Kemudian
immobile itu tidak bergerak. Jadi maksudnya sesuatu yang tidak bisa berpindah tangan itu seperti biasanya seperti proses pengetahuan intelektual itu. Jadi keempat itu yang dianggap sebagai sumber daya yang oleh VRO ini ya, yang ujung-ujungnya adalah terhadap bagaimana perusahaan menghadapi competitive advantage-nya. Nah ini yang contoh nyata dari kasus itu pada peperangan antara pemasaran Samsung dan Apple. RBV mengasumsikan bahwa perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan menggunakan kumpulan sumber daya yang berbeda. Nah, ini terlihat bahwa persaingan antara Apple dan Samsung adalah contoh yang terbaik bagaimana dua perusahaan beroperasi di industri yang sama, dihadapkan pada kekuatan eksternal yang sama, kemudian dapat mencapai kinerja komunikasi yang berbeda dengan perbedaan sumber daya. Jadi Samsung tidak berusaha untuk bisa seperti Apple. Itu dia membuat produknya yang lain dengan segmen area yang berbeda. Jadi perperangan ini mereka menggunakan kemampuan masing-masing gitu loh. Padahal pangsa pasarnya sama. Nah ini menunjukkan bahwa terjadi heterogennya ya. Jadi keterampilan, kapabilitas, sumber daya yang dimiliki organisasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Ini VRO analisis. Ini pandangan basis sumber daya dari suatu organisasi menentukan nilai sumber daya manusia untuk organisasi berdasarkan 4 kriteria: value, rarity, immobility, dan organization ya. Jadi ini dikembangkan oleh Barney 1991 dengan karyanya Firm Resource and Sustain Competitive Advantage, di mana awalnya dia mengidentifikasi 4 atribut yang dimiliki sumber daya perusahaan. Pada saat itu namanya masih VIRIN, valuable, rare, imperfectly immobile, kemudian non-substitutable. Kemudian pada tahun 85 baru Barney mengubah konsepnya menjadi VRO ini. Ini ada 4 langkah yang dalam VRO ini, dimulai dari pertanyaan question of value, sumber daya yang dimiliki berharga jika mampu membantu organisasi meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Gitu. Apabila tidak dia dianggap kompetitif. Bisa. Nah, kita lanjut aja. Ini dia. Nah ini. Jadi kalau dia tidak dianggap punya nilai, maka dia dianggap kompetitif disadvantage. Kemudian apabila dia mempunyai nilai, itu sudah masuk dalam kategori competitive parity. Kemudian jadi kelangkaan. Kemudian apabila dia sudah mempunyai immobility atau perusahaan yang sulit langka ya, memiliki sumber daya yang berharga dan langka, setidaknya dapat mencapai keunggulan sementara. Jadi dianggap temporary competitive advantage. Kemudian dianggap sustain apabila dia memiliki keempat-empatnya ya. Jadi tadi costly imitate, mahal untuk ditiru. Kemudian bagaimana organisasi memberikan atau mampu menangkap sumber dayanya ya. Ini VRO terhadap kelemahan dan kekuatan. Nah, apabila perusahaan dianggap tidak memiliki keempat-empatnya, dianggap perusahaannya lemah. Kemudian apabila dia bernilai
dianggap ada memiliki satu kekuatan walaupun sifatnya sementara, kemudian kemudian dia langka, itu berarti dia mempunyai kekuatan dalam kompetisi. Kemudian apabila dia memiliki semua, maka kekuatan dan kompetisi yang membedakan secara kesinambungan, dia dianggap lebih kuat dalam kompetisi. Ini langkah-langkah dalam VRO itu. Begitu. Pertama adalah kita identifikasi sumber daya. Nah, ini sulit mungkin buat perusahaan sebetulnya untuk menemukan sumber daya yang paling berharga, langka, dan mahal untuk ditiru. Kemudian apabila sudah menemukan, maka perusahaan sebaiknya mengeksploitasi sumber daya ini, kemudian melindungi, kemudian terus tinjau sumber daya dengan kapabilitas VRO-nya. Nah, ini beberapa pertanyaan, nanti bisa teman-teman baca, yang berhubungan dengan bagaimana caranya kita menemukan sumber daya yang berharga di perusahaan. Ini hanya acuan atau panduan saja. Kemudian bagaimana menemukan sumber daya langkanya, menemukan sumber daya yang mahal untuk ditiru, kemudian menemukan perusahaan terorganisir untuk mengeksploitasi sumber daya. Nah, ini yang menarik di contohnya, ini terhadap bagaimana Google dalam mengelola karyawannya ya. Jadi sesuatu yang langka karena dia sudah memakai sebuah aplikasi ya. Nah, ini yang sulit untuk ditiru untuk orang lain, sehingga dia memang melindungi pegawai-pegawainya karena gampang sekali untuk disabotase ya. Jadi dia sangat melindungi ini karyawan-karyawannya. Baik juga dia memberi gaji yang lumayan lebih besar daripada pesaing-pesaingnya. Kemudian kita masuk ke segmentasi, target, dan positioning. Itu biasa dikenal dengan STP ya. Model pemasaran STP dapat membantu menganalisis penawaran produk dan cara kita mengkomunikasikan manfaat dan nilai kepada kelompok tertentu. STP itu singkatan dari segmentasi pasar, kemudian target pelanggan terbaik, kemudian posisi penawar. Model ini berguna karena membantu Anda mengidentifikasi jenis pelanggan yang paling berharga dan kemudian mengembangkan produk dan pesan pemasaran yang disesuaikan dengan mereka. Ini memungkinkan Anda untuk terlibat dalam setiap grup target secara efektif, mempersonalisasi pesan, dan akhirnya meningkatkan penjualan. Sama terhadap segmen market. Ini tadi sudah kita bahas sebenarnya bagaimana caranya menentukan market itu dilihat dari target pasar ya. Target pasar itu dilihat dari pengelompokan terhadap demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Ini tadi sudah sempat kita diskusikan. Nah, ini terhadap target. Setelah dapat kita segmen, kemudian ditarget dari segmen itu. Kemudian baru menawarkan posisi ya. Jadi di analisa perusahaan biasanya selalu menampilkan STP ini. Jadi di restoran cepat saji yang kami analisis di semester lalu, itu semuanya rata-rata perusahaan meletakkan STP ini di laporannya,
sehingga melihat mengetahui posisi dia terhadap saingan itu ada di mana. Kita bahas selanjutnya adalah value chain analysis atau analisis rantai nilai. Ini adalah proses di mana perusahaan mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang menambah nilai pada produk akhir dan kemudian menganalisis aktivitas untuk mengurangi biaya, meningkatkan diferensiasi. Gitu. Inti dari analisis ini adalah bagaimana caranya si perusahaan mampu mengidentifikasi mana yang menjadi aktivitas utama, mana yang menjadi aktivitas pendukung. Nah, seringkali memang ini menjadi kendala pada saat mengalami permasalahan. Perusahaan kadang-kadang sering menganggap bahwa apapun permasalahan ditanggapi dengan segera, padahal itu tidak core bisnisnya. Gitu. Nah, value chain ini juga tidak bisa diberlaku terhadap semua industri ya. Jadi khususnya ini berlaku hanya mungkin kepada kebanyakan yang sifatnya manufacturing ya, karena ada operasi di sana. Nah, definisinya teman-teman bisa baca. Ini bagaimana membagi terhadap primary activity dan secondary. Nah, kalau aktivitas utama itu ada aktivitas terhadap inbound logistik, bagaimana logistik itu masuk, bagaimana pemesanannya. Kemudian bagaimana sistem yang intinya bagaimana barang bisa masuk ke dalam produksi kita. Operation itu sendiri adalah bagaimana bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian logistik, bagaimana outbound logistik, bagaimana bahan tadi kita antar ke konsumen dengan beberapa proses. Nah, kemudian butuh marketing, kemudian ada service di sana. Terhadap kebutuhan supportnya, nah ini infrastrukturnya ya, ada infrastruktur, ada human resource management, teknologi, dengan development. Ini penggunaan analisa rantai nilainya. Ini benefit dari analisis value chain. Nah, ini value chain versus supply chain. Ada yang bisa membantu saya, mana yang value chain, mana yang supply chain dan pengertiannya. Davi Pralidipio ya. Devi, mana value chain, mana supply chain, Devi? Supply chain. Logistik produknya Supply chain yang bawah. Nah, ada. Yang bawah supply chain, Pak. Yang atas kan itu. Ya dari bawah sampai atas supply chain ya kan, satu kesatuan dari supply sampai produk. Oke, ada yang bisa bantah punya Pak Devi? Apakah ini sama? Bukan, itu yang di bawah adalah supply chain dan yang di atas itu adalah value chain. Value chain yang atas. Ya, Nah, yang bawah supply chain. Bawah Ya. supply chain ya, atas. Saya Pak izin Pak menambahkan. Iya Mbak, silakan. Iya Pak. Nama saya Susana Pak. Susana. Kalau value chain itu dia fokus kepada nilai yang dimiliki perusahaan. Jadi bagaimana nilai-nilai itu dapat diimplementasikan ke dalam produk yang mereka miliki. Misalnya terhadap kualitas produknya. Jadi dari kualitas produk itu mampu
menghasilkan nilai yang itu ya pastinya turunan dari visi misi dari perusahaan itu. Sedangkan kalau supply chain itu lebih kepada arus barang itu dapat sampai kepada customer gitu Pak. Terima kasih. Jadi value chain di mana? Atas apa bawah? Yang atas. Atas. Yo, yang atas Pak, yang dari customer, bentar, itu dari customer kepada produk. Iya, kalau yang supply chain itu yang dari supplier ke customer. Ya, betul. Jadi ini sebetulnya cara kalau dilihat sekilas sih memang sama, cuma ini ada tanda panahnya kan. Kalau value chain itu bagaimana melihat kebutuhan dari konsumen, kemudian direncanakan, dibikin inovasinya, baru sampai ke pabrikan ya, ke produk. Sementara kalau supply chain itu bagaimana produk yang sudah jadi, kemudian didistribusikan melalui logistik, ada penyimpanan, kemudian baru sampai ke konsumen terakhir. Jadi prosesnya sebetulnya hampir sama, cuman dia terbalik. Oke, lanjut ini ada formal value chain, kita lanjutin. Ini juga ada tentang MACD. Jadi tugas-tugas ini nantinya mau saya jadikan kayak book chapter ya. Oke, itu tadi kita bahas masalah analisis internal. Kita lanjut lagi ke chapter selanjutnya. Pak, izin boleh nanya dulu Pak? Ya, silakan. Saya Irfan Pak, mau tanya terkait sama yang STP Pak. Kan kalau STP itu kan kita menganalisa kondisi pelanggan kita Pak ya, dimana itu juga mampu juga memetakan pasar kita di suatu perusahaan. Nah, sebenarnya saya pernah belajar juga itu terkait sama TAM, SAM, sama SOM. Nah, itu bisa nggak sih Pak itu menjadikan itu tuh menjadi semacam dasar perhitungan kesuksesan si STP itu sendiri dalam mengukur keberhasilan implementasi si STP. Nah, itu satu Pak. Lalu yang kedua terkait sama RBV tadi Pak, kan kalau yang saya tahu Pak ini RBV ini kan semacam kayak apa ya, perusahaan yang dia itu mencoba membuat unit bisnis atau produk-produk anak yang menyesuaikan dengan segmentasi konsumennya Pak ya. Nah, bagaimana cara menyikapi manajemen kalau misalkan dari si unit bisnis, contohnya kan yang saya tahu itu kayak Nestle itu kan banyak produk-produk minumnya tuh Pak. Mereka pasti akan bersaing antara satu marketing di produk A dengan marketing di produk B. Nah, itu bagaimana caranya menyeimbangkan target-target produk dari si RBV di perusahaan itu supaya tidak terjadi konflik interest antara masing-masing unit bisnisnya. Terima kasih Pak. Oh, yang tadi yang STP tadi saya penilaiannya tadi berdasarkan apa? Saya nggak ini, tapi SAM sama SOM. Nah, itu bisa nggak kita menghitung keberhasilannya dari situ Pak? Kalau yang Mas sebut tadi kayaknya saya nggak begitu paham Mas. Bagaimana menilai segmentasi, jadi target jadinya itu ya. Jadi itu ada analisisnya ya, gitu. Tapi kalau tadi terhadap RBV itu sebetulnya ada rangkaian dari bagaimana si perusahaan dalam menghadapi persaingan. Jadi bukan seperti yang Mas bilang tadi. Jadi kebetulan di RBV itu hanya betul-betul pahamnya melihat bahwa perusahaan itu berhasil dari bagaimana caranya perusahaan meningkatkan sumber daya yang ada. Nah, sementara ke sini, maksudnya kekiniannya itu di tahun 2000 sebelum 2000-an itu RBV itu sudah dibantah banyak pihak.
bahwa kita nggak perlu berada memenangkan suatu persaingan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya kita seperti yang diutarakan Blue Ocean itu, bagaimana sebetulnya kita menciptakan permainan sendiri, karena permainan yang kompetisi yang berusaha untuk berhadapan di dalam persaingan itu akhirnya akan menciptakan perperangan yang mana kerugiannya ada di pihak yang berperang, sementara yang tidak ikut pasti lebih unggul. Nah, itu yang sehingga muncul beberapa perusahaan-perusahaan yang mereka atau istilah kerennya bersifat entrepreneur ya. Mereka menciptakan sebuah produk yang memang tidak ada di pasaran atau mempunyai keunikan atau keunggulan dari perusahaan-perusahaan yang bisa bersaing. Contohnya itu yang terjadi pada kasus Indomie. Nah, di persaingan Indomie itu kan sebetulnya kan sangat ketat kan. Harganya itu naiknya sedikit sekali dari beberapa tahun ini sebetulnya naik sedikit. Sehingga butuh ada cara lain. Nah, cara lain adalah dia keluar dari zona seperti Indomie. Makanya Indomie bekerja sama dengan Citos kalau nggak salah ya. Citato apa gitu ya. Dia keluar dari sana. Jadi kembali ke RBP itu adalah suatu paham tentang bagaimana si perusahaan melihat bagaimana dia berada di kompetisi sebenarnya. Nah, kalau yang STP itu memang saya harus belajar lagi tuh Mas. Saya nggak dapat tuh yang Mas maksud tadi bahwa ternyata ada model yang bisa membaca tentang keberhasilan target maupun segmentasi ya, itu maksudnya ya Mas ya? Iya Pak. Ya, Atau mungkin karena ada metode lain. Justru saya belum tahu, karena saya memang menemukan itu Mas, menemukan satu pemodelan grafik, dia langsung bisa menitikkan bahwa posisi dia ada di mana gitu ya. Nanti mungkin Mas bisa temukan kan, ada beberapa pemodelan terhadap produk itu di jurnalnya, dia memang saya lihat ada di dalam satu kuadran, kemudian dia ada di sini tandanya apa, ini tanda di sini apa gitu ya. Ya, mungkin ada yang pernah tahu, saya akan belajar lagi ini tentang STP. Makasih Mas Irfan. Ya, siap Bapak, makasih Pak. Permisi Pak Roni, ingin bertanya Pak. Silakan. Ya, saya Michael Pak. Saya agak bingung Pak, apakah STP ini sama dengan 4P ya, atau yang biasa kita sebut dengan marketing mix? Mungkin teman-teman atau rekan-rekan ada yang bisa juga bantu. Terima kasih. P, apa itu yang mana itu Mas? Yang product, price, promotion itu Pak. Ya. Dan positioning itu. Apakah sama dengan STP ini Pak? Atau memang dua hal yang berbeda? Kalau positioning itu pasti tetap terhadap konsumennya ya. Kalau saya irisan dia ya. Izin Pak, Ya. mungkin saya punya ini yang lain. Saya Susan Pak. Ya. Untuk STP Pak dengan 4P. 4P itu kan price plus positioning, satu lagi apa Mas? Bahkan itu sudah ada sampai 7P. Promotion dan produk. Ya, promotion. Bahkan turunannya sekarang tuh sudah ada 7P, 9P dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya dia beririsan dengan STP. Cuma kalau STP dia sangat fokus di segmen
segmen, target, sama positioning. Jadi lebih ke customer-nya aja. Jadi tapi sebenarnya kalau 4P itu lebih ke metode yang digunakan oleh suatu bisnis. Kalau yang STP itu kita menganalisis dari bisnis yang sudah berjalan, itu menganalisis segmennya, targetnya, posisinya apa ada yang harus dievaluasi atau apakah sudah pas dengan visi misi perusahaan, dengan tujuan perusahaan gitu. Kalau yang 4P itu lebih cenderung seperti baru mau merencanakan suatu produk yang baru di launching itu mau masuk ke sasaran yang mana. Jadi lebih ke marketingnya. Sedangkan kalau yang STP itu lebih ke strategi bisnisnya gitu. Kalau menurut saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Susana. Tambahin dikit, Pak. Ya, Mas Irfan. Kalau menurut saya sih kalau STP itu sendiri dia tuh lebih fokus menganalisasi customer-nya, Pak. Jadi dari sisi psikografinya, demografinya, terus pokoknya dari hal-hal yang memang berkaitan dengan si customer itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya yang tadi 4P yang bahkan sampai 7P itu lebih kayak strategi ke arah manajemennya dalam mengambil keputusan atau operasional manajemennya, Pak. Jadi sesuatu yang menurut saya berbeda, tapi dengan STP ini bisa mendukung si 4P-nya itu sih, Pak. Tapi dia fokusnya ke pelanggan yang pasti kalau STP, Pak. Sih. Iya, jadi kalau kenapa STP tadi diletakkan di awal sebelum value chain, karena pada saat kita menganalisis target itu memang mempengaruhi segala bidang ya. Jadi itu juga berkenaan dengan metode pemasaran yang ingin dipasarkan ya. Jadi mana yang paling penting, segmentasi, target, atau positioning? Dia tidak akan bisa menentukan positioning, Pak, kalau target sama segmennya belum ditentukan, Pak. Ya, jadi pertama berarti kita harus mensegmenkan dia, kemudian menjadikan kecil dalam bentuk target kan, baru kita beri dia posisi kan, yang mana yang mesti kita tembakkan. Jadi menurut saya ini makin lama makin mengerucut jadinya kan. Oke, saya boleh lanjut ke chapter 5? Oke, baik Pak. Boleh Pak, boleh, terima Pak. kasih Pak. Ya. Jadi ini tentang bagaimana kita menganalisis dari 3 analisis yang sudah kita lakukan ya. Nah ini ada 4 tools yang kita coba bahas, tapi BCG dengan Asnov ini kayaknya cuma 1 slide ini. Nah, SWOT analisis ini biasa pasti sudah pernah lah ya. Kebanyakan teman-teman yang di manajemen biasanya ini baik dia di perusahaan maupun di bidang atau ya di bidangnya itu pasti melakukan SWOT ini ya. SWOT analisis ini sering sekali dipakai oleh banyak orang. Kemudian ini eksternal atau internal faktor evaluation matrix, ini nanti penilaian terhadap SWOT itu dalam bentuk angka-angka. Kemudian ini ada BCG metric atau Boston Consulting Group. Biasanya sih dikenal dengan matrik pertumbuhan pasar ya, MP3 itu ya inilah MP3, kemudian atau matrik disebut growth share ya, matrik ya.
Jadi selain DCG, ASNOP, ada lagi analisis portfolio produk, life cycle analysis. Nah ini proses sampai ini, besok kita lanjutkan terhadap strategi-strategi yang sebelum kita membuat formulasi ya. Jadi saya besok memaparkan tentang teori-teori strategi yang ada ya, baik dalam tingkat corporate, bisnis maupun secara global. Nah ini sistem yang biasa di SWOT. Jadi banyak cara sebenarnya. Visi misi biasanya diletakkan di atas, baru ada internal maupun eksternal. Tapi di kenyataannya sebenarnya dibalik. Maksudnya setelah dia menganalisis internal dan eksternal, baru dia sempurnakan misinya. Tapi kebanyakan visi itu ada di pemilik perusahaan, biasanya visi, walaupun itu dibantu juga oleh divisi perencanaan, tapi pada dasarnya visi yang kita ceritain pertemuan selanjutnya itu banyak berdasar dari ide si pemilik perusahaannya. Sementara misi yang penjabarannya dari visi ini dilihat dari analisis yang dipakai baik internal maupun eksternal gitu. Nah, ini juga berlaku buat teman-teman apabila nanti diangkat menjadi salah satu direktur atau direktur BUMD ya misalnya gitu ya. Ini juga harus cepat membuat seperti ini. Biasanya bagaimana kita menjabarkan visi misi ini dilihat dari setelah kita menganalisis internal dan eksternalnya. Jadi di internal itu biasanya didahului sebelum adanya pembuatan atau laporan tahunan itu seringkali dilakukan audit internalnya ini. Jadi sesuatu yang bisa diprediksi lebih dalam itu adalah internal ya. Eksternal tadi kita sudah tahu bahwa banyak faktor yang di luar kendali dari perusahaan. Sementara di internal itu bisa dilakukan dengan cara penilaiannya berdasarkan audit yang dilakukan. Jadi audit itu bukan saja terhadap audit keuangan, tapi terhadap audit internal secara menyeluruh ya, baik terhadap proses sampai nantinya berujung kepada rekomendasi terhadap struktur organisasi yang sedang dilaksanakan. Jadi keefektifan dari struktur organisasi yang dilakukan. Kemudian baru setelah SWOT baru masuk ke dalam strategic option ya. Nah, untuk SWOT jadi SWOT itu terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dibagi terhadap kalau internalnya itu adalah kekuatan dan kelemahan, sementara untuk eksternalnya adalah peluang dan ancaman. Nah, itu lagi dibagi lagi terhadap helpful dengan harmful gitu. Nah, ini suka terbalik-balik ini yang harus diingat, mana yang jadi ancaman,
mana yang jadi ancaman, mana yang jadi kelemahan. Itu yang selalu terbalik-balik biasanya. Jadi yang strength itu adalah menganalisa kekuatan untuk memperkuat perusahaan, kemudian menganalisa dengan seksama tentang kekuatan dan kelebihan dibandingkan dengan kompetitor. Jadi penganalisan kekuatan ini bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi dilihat bahwa kekuatan kita dibandingkan dengan kekuatan si kompetitor. Sementara terhadap weakness itu kelemahan juga seperti memperkirakan kelemahan perusahaan yang belum ditangani dan mencari solusi dari dampak kelemahan itu. Jadi menggali potensi kekurangan kita, jangan sampai dia menutupi kekuatan yang kita miliki. Sementara lingkungan eksternal itu peluang, opportunis itu cara mencapai adalah cara pencapaiannya gitu ya. Menganalisis potensi-potensi di masa depan dengan membuat masukan sehingga bisa kita untuk mencapai. Jadi bagaimana caranya sesuatu yang harus kita ambil peluang itu. Nah, lawannya peluang adalah ancaman. Kemudian ini benefit dari SWOT, membantu pengambilan keputusan sebagai bahan pertimbangan menyusun strategi, membuat daftar lengkap permasalahan perusahaan, mempersiapkan cara menghadapi kompetitor, terus meringkas kondisi perusahaan dalam satu analisis. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa di dalam SWOT. Yang hubungannya dengan pesaing, juga dengan masa depan perusahaan kita ya. Misalnya tentunya seperti peluang ini menentukan keberhasilan, kemudian pesaing baru apa, pasar baru apa yang harus kita siapin gitu. Nah, pada matrik itu setelah kita dapat membuat suatu penilaian, kemudian dimasukkan dalam bentuk, disatukan dalam bentuk tabel lagi, disebut namanya strategi, misalnya SO, berarti strategi kekuatan dan peluang gitu. Ini contohnya. Nah, ini lebih enak dalam bentuk kasus ya nantinya kita jelasin ya. Nah, nanti dari sana itu ada matrik ya, di mana ada strategi di antara sumbu. Kalau dia ada di matrik peluang dan kekuatan, maka dia sifatnya agresif. Nah, cara ini nanti ada di tabel selanjutnya, di mana kelemahan itu kekuatan dikurangi sama kelemahan, nilainya positif apa negatif sebagai sumbu X. Kemudian peluang dan ancaman itu sebesar mana, yang apakah peluang lebih besar, nah, sehingga nanti ketahuan dia di posisi kuadran mana. Nah, ini rekomendasi dari strategi yang ingin diambil. Apakah dia strategi bersifat agresif, diversifikasi, defensif, atau turnaround ya. Ini matrix internal factor evaluation, ini yang saya maksud tadi.
Ini caranya. Tapi rasanya sih nggak begitu sulit ya kalau yang ini. Nanti kita bisa lihat di contoh kasus mungkin ya. Ini terhadap salah satu contoh Nike. Jadi sedapat mungkin memang kita mencari menyusun di mana letak kekuatan dan kelebihan, dan ini sebetulnya sesuatu yang sepertinya gampang, tapi pada saat kita menganalisis perusahaan sendiri itu jadi sulit, sehingga banyak kali dalam mengerjakan laporan tahunan ini dikerjakan oleh konsultan. Nah, konsultannya ada yang bersertifikat, ada yang konsultanan lokal gitu ya. Tapi pada dasarnya memang pada saat kita dikasih kesempatan untuk membuat ini, memang kalau menurut saya butuh pengalaman ya. Nah, ini strateginya dia dapat tadi. Nah, kemudian ini internal faktornya. Nah, kalau di jumlah ini tadi penilaian itu kita kasih bobot, di mana bobotnya itu harus 1. Nah, permasalahannya dalam pelaksanaan pembobotan ini yang paling sulit adalah meletakkan di mana bobot yang terbesar dan di mana bobot yang terkecil. Nah, ini biasanya kita langsung ketemu dengan, setelah kita mendefinisikan di mana kekuatan dan kelemahan perusahaan, kita langsung melibatkan stakeholder yang terkait. Bisa ketemu dengan pimpinannya jauh lebih baik untuk memposisikan tentang penilaian web ini. Gitu. Jangan sampai prioritas yang kita nilai itu tidak sama dengan si stakeholder. Nah, ini tantangan keduanya ya. Tantangan pertama setelah kita mendefinisikan, tantangan keduanya adalah bagaimana kita membuat bobotnya. Sementara penilaian ini itu didapat kita biasanya menyebarkan kuesioner ke pihak-pihak yang dianggap terkait ya, khususnya karyawan atau para manajer, sehingga bisa dilihat apakah ini bisa mendekati terhadap kebutuhan dari perusahaan kita. Nah, hubungannya dengan tabel tadi, ini kalau dijumlahkan weight ini harus 1, kemudian rate ini penilaiannya 4 itu kuat, berarti 1 lemah. Gitu. Kemudian skor itu penjumlahan, pengalian, kemudian di total ya, di total dapat 2,45, jadi ini kategorinya sedang ya. Nah, ini kita untuk dapat ke kuadran, ini strike ini dijumlahkan, dan weight ini dijumlahkan. Jadi strike ini dapatnya 2,49 ya. Ini kalau dijumlahkan kekuatannya 2,2, sementara si fitnessnya ini 0,7. Berarti jadi dia plus 195 kuadran X-nya. Nah, kemudian kalau di eksternalnya juga jumlahnya 3,18, tapi ancamannya cukup besar di sini. 1,48, sementara yang di peluangnya 1,7. Jadi selisihnya cuma 0,2. Nah, setelah external factor evaluation, biasanya mereka juga membuat competitive profile matrix, di mana perusahaan biasanya membuat sendiri itu terhadap
pesaing utamanya. Kayak Nike ini pesaing utamanya Adidas, kayak dan Puma ya. Kemudian McD itu biasanya Burger King dan KFC. Nah, kalau dilihat tadi komposisi X 1,95, kemudian sumbu Y-nya 0,2, sehingga posisinya di sini. Nah, Nike menerapkan strategi agresif. Tapi sebenarnya ini agak sedikit berbahaya ya, karena ancamannya terlalu banyak sebenarnya. Nah, Nike ini isu yang terberatnya adalah dia kan tidak punya pabrik, sehingga dia selalu meletakkan pabriknya di tempat-tempat yang posisinya dengan biaya murah, sepertinya Cina, Indonesia gitu ya. Nah, isu yang merugikan dia adalah terhadap tenaga kerja ya, sebetulnya. Tapi itu isu yang beberapa tahun yang lalu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya, Pak. Terkait IV sama EV tadi, Pak. Kan memang dari beberapa jurnal yang saya baca juga, itu penentuan pembobotan tadi itu memang kan berdasarkan data primer, Pak, atau survei. Nah, cuman kan Pak untuk tugas yang besok, kebetulan kami tugasnya, kami kelompok 6, jadi tugasnya itu Walmart. Nah, itu kan kita nggak bisa menyebarkan kuesioner atau menggunakan data primer, Pak. Sehingga kemarin kami mengerjakan tugasnya itu menggunakan data sekunder, yaitu analisa dari analisa Pestel, Porter, STP, dan sebagainya yang dilakukan oleh teman-teman yang lain beserta beberapa jurnal yang ada membahas tentang Walmart dan laporan tahunannya Walmart, Pak, terakhir 2021 itu bisa nggak, Pak, untuk dilakukan pembobotan berdasarkan data sekunder? Nah, ini yang saya lupa kali ya, bahwa tugas kemarin itu sebenarnya lebih kepada kita menilai apa yang ada media sediakan sebenarnya, bukan kita menganalisis sendiri sebenarnya. Karena makanya saya kemarin dikritisi kenapa UTS saya mengambil studi kasus tanpa melihat Turnitin, gitu. Karena saya pinginnya di kasus kita itu adalah bagaimana teman-teman menilai terhadap jurnal yang ada, terhadap komentarnya. Gitu. Contohnya, kita sudah ada parameter untuk visi misi. Nah, teman-teman kan tinggal mengungkapkan bahwa menurut teman-teman visinya itu sebetulnya baik apa buruk. Tapi terhadap yang seperti ini memang ada beberapa, kalau di semester kemarin saya cari dulu. Kebetulan kami memang mengambil terhadap restoran cepat saji dan mobil. Saya kasih 2. Gitu. Cuman saya batasin bahwa kalau mobil cuma boleh yang ini, kalau makanan bisa banyak pilihan. Karena saya udah dapat dulu datanya. Nah, kalau yang terhadap kasus kita itu memang ada yang saya sampai sekarang belum dapat, tapi maksudnya tidak komplit gitu kan, tapi minimal kalau tidak ada, maka ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman ternyata bilang nggak ada saya temukan, maka nilainya akan berkurang kan. Nah, ada memang saya lihat yang khusus yang ini tentang STP ini memang banyak nggak ada sebenarnya. Jadi kalau untuk EV-nya Walmart itu kalau di penelitian-penelitian terdahulu pakai di beberapa jurnal itu ada, tapi memang yang paling terbaru itu kan 2018. Jadi berdasarkan jurnal itu kami tambahkan. Terus tapi kan artinya karena dia 2018, artinya kan dia tidak terbaru gitu, Pak. Kurang terbaru gitu kan. Akhirnya kami tambahkan dari annual report-nya itu kan ada yang per 31 Januari. Jadi itu maksudnya kan jadi data sekunder dia. Sedangkan tadi kan sebelumnya Bapak bilang idealnya itu harus dilakukan dengan kuesioner gitu kan, Pak. Apakah untuk tugas kita besok yang akan kami presentasikan itu sudah cukup dengan data sekunder itu atau gimana ya, Pak? Enggak, itu udah cukup, malah saya udah cukup, dan jangankan tahun terbaru, tahun yang lama juga nggak apa-apa.
Jadi Oh sebenarnya iya, gini, Pak. prinsipnya tugas itu adalah bagaimana di level untuk ITS kita bisa memahami apa yang menjadi profil dari sebuah perusahaan. Jadi banyak teman saya sekarang ini yang di konsultan manajemen itu menerima order khusus untuk melihat bagaimana memprofil pesaingnya gitu. Mungkin dulu juga sudah ada ya, mungkin tapi saya mungkin baru aja tahu bahwa ada ternyata beberapa perusahaan mencari konsultan memang mencari penilaian terhadap profil ini. Nah, saya lihat yang dia butuhkan dengan laporan akhirnya itu seperti yang saya kasih ke teman-teman sebenarnya. Cuman dia lebih STP itu memang lebih lengkap ya. Kemudian kalau kebetulan itu kan lokal sama lokal ya, sehingga datanya tidak terlalu banyak didapat. Tapi kalau sudah multinasional, data-data yang seperti ini sebetulnya kan banyak ya. Laporan tahunan kan di perusahaan-perusahaan yang perusahaan efek kan pasti keluar kan. Nah, tapi kalau yang saya lucunya teman-teman itu banyak tuh yang sekarang ini memprofil perusahaan pesaing. Jadi menerima orderan hanya untuk dan itu jangka waktunya panjang. Jadi tidak dalam jangka waktu pendek tapi dalam jangka waktu panjang. Misalnya 2 tahun gitu. Mereka dapat order bagaimana memata-matai, membuat strategi apa yang ada di pesaingnya gitu. Ya, ada yang ingin tanya lagi? Nah, sehingga saya lanjut ya. Ini penerapan yang dilakukan Pak, oleh boleh tanya mengenai IFE dan FE nggak? Silakan. Oh ya Pak, kan untuk tugas ini kita diminta cari kekuatan, kelemahan, terus peluang dan ancaman ya. Bukannya FE dan IFE itu kita ambil dari kekuatan, kelemahan dan semua yang kita cari itu ya. Baru angkanya itu kita yang analisis sendiri kan Pak? Mestinya enggak. Mestinya kekuatan dan peluang itu bukan didapat dari kita yang melihat sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau mencoba membuat itu ya nggak apa-apa gitu. Ya karena saya Kalau sempat cari di artikel nggak ada sih Pak untuk FE dan IFE-nya Google. Tapi oke. kekuatannya ada. Kayak Ya, kekuatan rasanya ada sih, tapi kalau untuk analisis FE, IFE-nya nggak ada Pak. oke. Itu di produk mana Mas? Di Google. Oh, Google ya. Iya. Ya. Ya, jadi sebenarnya tadi ya mungkin saya nggak menyampaikan komplit ya. Sebenarnya tugas kita ini hanya kita mencoba mengomentari bagaimana jurnal-jurnal itu memprofil strategi bisnis yang sedang kita nilai gitu ya. Jadi kalau dimasuk ke jurnal-jurnal MBA sekolah-sekolah itu banyak sekali nih sebenarnya yang model-model begini nih, profil seperti ini nih. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Izin Pak. Silakan Mas. Ini untuk mungkin menegaskan soal tugasnya nih Pak. Gini Pak, artinya kita dibebaskan untuk mengambil jurnal yang ada di internet begitu. Lalu dengan data yang sudah ada itu kita coba analisa begitu, membuat komentar terhadap apa yang sudah disusun oleh jurnal-jurnal sebelumnya, kita rancang dalam satu tugas seperti itu. Mungkin itu Pak maksud Bapak ya?
Iya, betul. Apakah saya salah atau? Betul. Oke. Betul. Berarti sebenarnya kami tidak perlu menganalisa sendiri, tapi kami hanya mengambil beberapa jurnal untuk dibuat jadi satu ini, baru kita mengomentari setiap analisa atau strategi yang dilakukan. Begitu Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi berdasarkan teori yang kita pelajari, nah teman-teman tepat nggak? Karena memang profil terhadap perusahaan ini jarang sekali yang kita dapat dari sumber perusahaannya. Kecuali tadi ada di buku tahunannya itu memang ada gitu kan, tapi tidak akan lengkap seperti ini. Nah, di tugas-tugas di ITB MBA-nya ITB itu juga memperlakukan tugas seperti ini sebenarnya. Dia bagaimana setiap individu bisa memprofil terhadap perusahaan gitu. Nah, kalau saya melihatnya kita berkelompok saja gitu. Tapi pada dasarnya kalau dia per individu sebenarnya kita langsung tahu tanggapannya terhadap tadi bagaimana dia mengomentari hasil-hasil dari apa yang dituliskan dalam tugas. Jadi kalau besok itu apa aja yang tampilkan, tapi untuk UTS ini berlaku ya Mas ya. Jadi kalau besok tampilkan aja data yang ada. Kalau sudah berusaha bikin sendiri, menurut saya itu juga lebih bagus kan. Gitu. Karena memang mungkin bobotnya nggak ada, tapi uraiannya ada ya. Oke, kita lanjut ke matrik BCG ya. Ini juga saya belum pernah pakai sebenarnya. Kemarin terakhir setelah SWOT itu di BP Batam kita pakainya balance scorecard gitu loh. BCG ini kita belum pernah pakai, tapi teorinya kira-kira seperti ini. Jadi dia terhadap menggunakan 4 kuadran terhadap pasar-pasar relatif, kemudian tingkat pertumbuhan pasarnya ya. Dia mengasumsikan bahwa semakin tinggi pangsa pasar perusahaan, semakin tinggi keuntungan perusahaan. Juga menilai permintaan permintaan uang tunai dari produk mereka serta siklus pengembangan produk. Matrik BCG juga merupakan alat penting dalam proses pengalokasian sumber daya dalam organisasi. Jadi dia mengistilahkan itu ada cash cow, sapi perah, kemudian star, question mark, sama dog. Jadi yang terbaik itu cash cow ya. Ini bisa dibaca teman-teman ya. Bagaimana resep matrik pangsa pertumbuhan ini. Apabila dia ground-nya tinggi, sama market share-nya tinggi, posisinya star, fokus utama bisnis binatang adalah melindungi pangsa pasar mereka dan dengan demikian mendapatkan porsi pertumbuhan pasar yang lebih besar daripada pesaing dan juga menjadi sapi perah. Jadi yang tertinggi itu sapi perah, kemudian baru star ya. Ini bisa dibaca. Nah ini yang perlu diamati posisinya ada di mana sebenarnya. Apakah posisi produk itu ada di kalau dia posisi cash flow dia posisi di puncak tapi pasti di akhir penurunan atau di deadline. Maka potensi terbesar itu ada di start, kemudian dilihat apakah dia sudah mengalami pematangan atau ya maturity ya. Ini prosesnya.
Oh, ini contoh kasus, tapi ya. Nah, kemudian ini yang ASNOP ini lebih sederhana ya. Ini hanya menghasilkan inisial atau himpunan awal dari strategi alternatif ya. 4 arah dasar adalah peningkatan penetrasi pasar yang ada, pengembangan, mencakup pembangunan pasar baru, mungkin di luar negeri atau segmen pelanggan baru. Kemudian ada pengembangan produk, mengacu pada produk perbaikan dan inovasi, dan diversifikasi, yang melibatkan signifikan terhadap lingkungan organisasi, baik dari segi pasar maupun produk. Nah, ini ada penetrasi ya, penetrasi pasar, di mana suatu organisasi memperoleh pangsa pasar. Jadi pada saat produk lama, kemudian pasarnya lama, yang dibutuhkan adalah penetrasi pasar ya. Kemudian dibutuhkan juga konsolidasi. Kemudian apabila produknya baru, marketnya lama, yang dibutuhkan adalah pengembangan dari si produk. Nah, kalau dia posisinya produk lama di pasar yang baru, dibutuhkan pengembangan dari pasar. Ya. Kalau dia produk baru dengan pasar yang baru, dibutuhkan diversifikasi. Gitu. Jadi, Rule ASNOF ini hanya meletakkan di mana market growth-nya itu ya, tumbuhan si produk itu ada di mana. Sementara kalau yang tadi itu malah bisa menghilangkan produk, apakah produk itu layak dipertahankan atau mesti dikasih melakukan investasi di dalam produknya. Oke, itu materi malam ini. Ada yang mau kita diskusikan? Ibu-ibu ini kuat juga matanya ya. Ada yang mau didiskusikan? Atau udah pada ngantuk? Saya jadi kita pertemuannya besok jam 9 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Udah pada ngantuk nih. Ketua kelas, Pak Mikael, apakah ada yang absen? Ya, Pak. Malam ini lengkap, Pak. 37, iya lengkap ya. 37 masuk saya loh ini. Iya. Ya, kita anggap hadir aja semuanya. Baik teman-teman, minta maaf kalau ada beberapa kelemahan saya malam ini. Memang pada dasarnya saya sebetulnya dari segi materi memang kurang kuat karena laptop yang dipakai biasanya tertinggal di Jakarta. Kemudian ini baru dibikin 3 hari ini. Pertemuan besok pun materinya sebetulnya juga belum siap. Jadi tetap kita ketemu jam 9. Saya mengisi di 1 jam materi. Kemudian 3 jam selanjutnya adalah kita bagi teman-teman per kelompoknya 30 menit. Baik, kita tutup pertemuan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.